Halo, selamat sore Tribuners. Ketemu lagi di Bincang Kesehatan. Nah, di Bincang Kesehatan hari ini kita sudah bersama lagi dengan Dokter Rani. Halo, Dok. Halo Kak, Halo, lagi di mana, Dok? biasa masih dinas nih. Di mana? Abdul Muluk ya, Dok? Iya betul. Oh iya. Oh, dokter kan praktek di Abdul Muluk, praktek di LIC juga, Dok ya? Iya, sama yang ketiga di Natar Medika, tiga Oh, tempat. Oh, jadi tiga ya. LIC, Mm-mm. Abdul Muluk, Natar Medika. Dosen juga, Dok ya? Iya, iya betul. Sibuk ya, Di Dok ya agaknya. Unila, ya. Heeh. Iya dok, kita langsung aja dok ya. Hari ini kita mau sama-sama nih dok ngedengerin penjelasan dokter soal bintitan. Ya, nah sebenarnya bintitan itu penyakit mata yang kayak gimana dok? Oke, bintitan ya Mbak Heeh, Dini ya. heeh, Jadi sebenarnya bintitan ini penyakit mata ya yang umum ditemukan di sehari-hari kita ya di praktek dokter maupun mungkin Mbak Dini juga atau rekan-rekannya suka ada yang melihat ya kok ada bintitan seperti itu ya. Nah sebenarnya itu kan istilah dari awamnya. Kalau medisnya sendiri kalau bintitan kita sebut dengan hordeolum biasanya Mbak Dini. Nah itu kalau yang awam juga bilang bisa dibilang ini ada timbilan dok gitu. Jadi bintitan, timbilan itu adalah istilah awam dari hordeolum gitu ya. Nah, hordeolum itu sendiri sebenarnya adalah suatu benjolan kecil ya, kesannya kecil ya Mbak ya. Nah, kecuali dia demam besar ya. Jadi sekilas kelihatan seperti kayak jerawat gitu ya di daerah kelopak mata. Nah, itu merupakan suatu akses pada kelenjar di kelopak mata. Jadi di kelopak mata kita itu ada beberapa kelenjar gitu. Nah, biasanya memang tadi orang akan datang ke kita dengan timbulnya benjolan tadi di kelopak mata gitu. Bisa dengan tanda-tandanya masih merah gitu ya atau nyeri gitu. Dan sebenarnya benjolan itu dia kalau ditanya tidak berbahaya sih gitu ya. Memang cuma bisa mengganggu aktivitas sehari-hari aja tadi karena ada rasa nyeri atau penampilannya sedikit terganggu. Nah, kalau untuk hordeolum tadi atau bintitan itu memang dibagi, jadi ada klasifikasi atau pembagiannya bisa berdasarkan waktu ya. Kalau berdasarkan waktu, misalnya nih dia masih baru kejadiannya, itu kita sebut dengan akut, yaitu kurang dari 2 minggu benjolan di kelopak matanya muncul tadi atau bintitannya. Nah, kalau yang kronik itu kalau terjadi sampai lebih dari 2 minggu. Kalau misalnya sudah diobatin ataupun diobatin juga ya, nah tapi nggak ada perbaikan, tidak kempes, benjolannya tetap ada di kelopak mata gitu ya, menetap gitu ya. Itu kita sebut dengan yang hordeolum yang kronik, yang lama gitu ya. Nah, kemudian kalau berdasarkan tadi kan saya bilang dia kenanya di kelenjar ya kelopak mata gitu ya. Jadi nanti ada pembagian berdasarkan glandula atau kelenjar yang terlibat. Nah, itu bisa dibagi menjadi yang internal sama eksternal. Nah, kalau yang internal biasanya kelenjar kelopak mata yang terlibat itu kelenjarnya meibom gitu. Jadi dia posisinya di posterior atau di belakang dari kelopak mata. Sementara kalau yang eksternal yang itu biasanya melibatkan kelenjar Jess atau mole. Jadi dia lebih ke anterior dari kelopak mata. Jadi lokasinya lebih ke arah kulit biasanya ya. Nah, jadi tadi kan ada dua tadi ya, bisa yang hordeolum yang di luar kelopak mata ya, yaitu eksternal atau yang ke arah dalam dia atau internal ya. Nah, biasanya ya sama, isinya adalah tadi akses atau nanah gitu. Nah, hordeolum yang eksternum itu memang akan lebih sering kita jumpai terjadi biasanya ya, karena kan kelihatan kelopak matanya itu bengkak merah, karena kan dia kalau eksternal dia mengarah tadi ke arah luar, jadi dia kelihatan ke arah kulit biasanya gitu, bintitannya terlihat gitu sama kita juga ya. Tapi kalau yang internum ya, karena dia mengarahnya bukan ke sisi luar atau ke kulit ya, tapi kalau internum kan dia mengarahnya ke arah terjadi di dalam kelopak mata tadi yang posterior saya bilang ya. Jadi
kebanyakan itu dia tidak kelihatan, tidak ada tanda-tanda inflamasi atau merahnya, cuma benjol aja, benjol dan nyeri, karena kan masih akut biasanya ya, benjolnya nyeri aja gitu, tapi tidak ada kelihatan tanda-tanda merah. Nah, gimana taunya dia merah? Biasanya harus kita buka kelopak matanya, jadi kita balik gitu. Nah, itu biasanya baru terlihat gitu dengan lebih detail, dengan lebih jelas apakah lokasinya tadi di belakang atau tadi yang internal atau yang bukan gitu. Seperti itu sih Mbak, kalau penjelasan apa itu bintitan. Iya. Nah, penyebab dari bintitan ini apa ya dok? Apa karena ada yang bilang karena debu, karena kotoran gitu dok? Penyebabnya ya Mbak ya. Jadi Mm-mm. tadi kan dia kenanya di kelenjar ya Mbak ya tadi Mm. nih ya. Nah, itu di kelenjar mata kita itu tadi di kelopak mata Mm. itu biasanya tersumbat. Jadi Mm. tersumbat bisa karena minyak atau kan kita ada produksi minyak ya di kelopak mata Mm. atau ada kotoran tadi kata Mbak Dini debu ya gitu ya. Mm. Nah, dia akan menyumbat tadi di tiga kelenjar tadi yang saya sebutin ya, baik zes, mol ataupun mebom ya. Nah, itu akan menyumbat tuh. Sementara tadi kan kalau zes sama mol kan tadi deket tadi sama arah luar ya, deket sama bulu mata kan berarti deket banget sama akar bulu mata. Nah, itu akan tersumbat tuh si minyak sama kotoran itu nyumbat. Nah, sementara di kelopak mata kita itu ada flora normal atau bakteri normal kita bilangnya ya. Nah, bakteri normal itu kan dia kesumbat juga tuh, nggak bisa keluar. Nah, itu akan menyebabkan infeksi. Nah, biasanya jadi terjadinya infeksi bakteri yaitu Staphylococcus aureus. Jadi si debu sama minyak tadi itu faktor pencetusnya Mbak, menyumbatnya. Nah, karena dari dia tersumbat tuh lubangnya tadi kelenjarnya, bakterinya malah tumbuh di situ tadi di dalam dan menyebabkan infeksi. Seperti itu, Mbak. Mm. Iya. Itu benjolan itu tuh seukuran apa dok? Apa bisa besar nggak dok? Gimana, Mbak? Eh, Ciri benjolan benjolan karena hmm, bintitan itu dok, itu tuh sorry sorry dok. Iya. ya, Itu benjolan karena bintitan itu dok, itu tuh benjolan itu biasanya seukuran mana itu dok? ukurannya ya. Mm. Oke. Jadi biasanya itu kan dia kecil kan tersumbat nih ya. Mm. Kalau tersumbat biasanya tidak langsung membesar Mbak Dini. Nah, Mm. kecuali kita ada intervensi. Jadi tangan kita ini kan gatal nih. Biasanya kan keluhannya itu gejalanya kan selain ada benjolan tadi kan Mm. karena kesumbat tadi debu gitu ya. Nah, dia akan ada rasa gatal. Jadi karena kita kucek-kucek dengan kuat gitu ya. Mm. Nah, itu akan menyebabkan tadinya jadinya meluas. Tadinya kan dia kelenjar mebomnya atau kenanya cuma di satu tempat. Nah, Mm. karena dia ada intervensi apa gosok yang terlalu kuat menyebabkan makin luas infeksinya gitu. Jadi akan membesar. Bisa dalam hitungan tadi yang akut ya kurang dari 2 minggu besar dia pelan-pelan jadi bengkak ya kelopak matanya atau kalau dia udah reda ya habis besar nanti akan kempes gitu akan kempes lagi tapi tergantung kempesnya itu benar-benar hilang benjolnya atau masih ada sisa atau menetap kita bilangnya gitu. Mm. Iya. Nah kalau posisi benjolannya dok, itu di mana dok? Di sini apa di sini? Oke, jadi kalau tadi posisi benjolan tadi kan lokasi glandulanya yang terkena ya. Kalau Mm. misalnya lokasi glandula yang terkena itu dia di anterior tadi yang saya bilang yang Mm. eksternum ya, dia kenanya J sama mol itu kan lebih dekat sama akar bulu mata ya. Jadi lebih ke arah luar ke kulit gitu ya. Nah, kalau yang si eksternum itu biasanya dia akan menyebabkan bisa di kelopak mata atas sama bawah gitu. Jadi bisa dimanapun, mau di tengah, di ujung, pokoknya yang dekat sama akar bulu mata gitu. Itu yang eksternum. Tapi kalau yang internum ya, karena lokasinya di posterior atau lebih ke belakang dan benjolnya itu si mebom itu lokasinya ke belakang ya Mbak di belakang ya. Nah Mm. biasanya kan benjolnya membesarnya bukan ke arah kulit luar Mbak, tapi di dalam. Jadi dia kesannya kok itu matanya nggak ada merah gitu ya, nggak ada tanda-tanda radang gitu di kulitnya, tapi kok benjol. Nah itu biasanya hordeolum yang internum. Tadi saya bilang kita harus balik dulu kelopak matanya. Nanti kelihatan di dalam kelopak matanya lebih merah dia permukaannya. Nah itu yang internum. Nah kalau yang internum biasanya dia jarang di bawah, dia lokasinya lebih sering yang di atas gitu, di kelopak Mm. mata atas. Iya.
Nah, bintitan ini bisa terkena usia berapa, Dok? Bayi dan anak-anak mungkin nggak kena? Untuk usia ya. Heeh. Jadi bintitan ini dia semua usia bisa sebenarnya. Karena tadi kan penyebabnya karena ada sumbatan ya di tiga kelenjar kelopak mata tadi ya. Karena debu bisa, karena minyak bisa gitu ya. Jadi pada bayi bisa kena bintitan ya, gitu. Atau orang usia lanjut juga bisa gitu. Tapi memang terutama yang lebih sering terkena bintitan adalah yang sering terkena debu biasanya, yang bekerjanya ya gitu, lingkungan yang kita memang lingkungannya lebih terpapar exposure sama debu biasanya gitu. Iya. Nah, Mau usia bisa ya? oh, jadi dari bayi pun bisa ya, Dok ya? Bisa, makanya kan ada yang suka datang kan, Heeh. bayi ada bintitan gitu. Jadi bisa satu mata, dua mata juga bisa ya, atas bawah juga bisa. Iya. Nah, bintitan ini, Dok, ini kalau bisa diobatinnya itu harus ke dokter atau bisa beli obat di apotek, Dok? Oke, pengobatan ya Mbak ya. Heeh. Jadi sebetulnya tadi kan hordeolum atau bintitan ini tadi kan ada yang sifatnya akut ya. Akut itu yang baru terjadi ya gitu ya. Jadi sebenarnya bisa sembuh sendiri, istilah medisnya itu self limited disease. Jadi bisa sembuh sendiri dalam beberapa hari. Cuma memang untuk membantu dia sembuhnya itu harus ada beberapa apa ya, pengobatan gitu. Contohnya dengan kompres hangat gitu ya. Jadi kita mengkompresnya dengan kapas lembab hangat gitu ya, kita celupin ke air hangat gitu ya, di apa ya, diperas, pokoknya dia lembab ya, jangan basah ya, nanti ditaruh di kelopak mata yang ada benjolnya itu. Nah itu memang tujuannya adalah untuk melunakkan abses atau nanah tadi yang terperangkap itu. Kemudian juga untuk memperlancarkan sumbatannya kebuka kalau kompres itu sebenarnya. Nah, kapan diperlukan obat-obatan medikamentosa seperti antibiotik gitu ya. Nah, itu kalau sudah ada tanda-tanda radangnya udah kelihatan sekali merah gitu ya. Kemudian kita boleh pakai antibiotik salep gitu ya. Cuma memang baiknya kita lihat dulu gitu. Jadi kalau memang ragu, kalau di rumah boleh ya kompres hangat aja ya untuk pertolongan pertamanya. Tapi kalau untuk obat-obatan sebaiknya mana mata ya gitu ya. Penting kan mata ini, sebaiknya sih ke dokter dulu Mbak gitu. Jadi jangan beli obat sembarangan lah gitu. Apalagi kan kita nggak tahu itu betul-betul dia murni infeksi atau bukan. Karena kan kelopak mata banyak ya penyebab penyakit lainnya gitu. Oh ya, jadi kalau ke dokter nanti pengobatannya bisa lebih tepat ya, Dok ya? Iya betul. Jadi kami bisa lihat apakah ini indikasi untuk menggunakan salep saja gitu ya, atau sudah harus menggunakan obat minum gitu kan, kita harus melihat gitu ya. Seberapa kayak kata Mbak Dini tadi, besar kecilnya si benjolan itu juga Mm. kita lihat Mbak gitu. Iya. Oh ya, Dok, Kalau saya tuh, misalnya hah? Gimana, yang Dok? tadi Mbak, kalau misalnya apa tadi, bintitannya tadi udah yang lampau, tadi kan yang akut bisa sembuh sendiri tuh. Kalau Mm-mm. yang udah lampau tadi bilang kronik ya, kan biasanya dia kayaknya kempes ya Mbak ya benjolnya, Mm-mm. tapi dia tetap masih ada sisa dok gitu kan, atau masih ada benjolnya walaupun kecil ya. Nah itu harus membutuhkan operasi Mbak, di Oh. insisi drainase. Jadi kita sayat kecil aja, kecil kok ya, sayatannya halus gitu. Nanti kita buang tadi aksesnya tadi Mbak yang keperangkap itu gitu. Mm-mm. Nah, itu yang baru mau saya tanya sama dokter. Ada orang bintitan, itu dia harus dioperasi. Ternyata itu yang kronik ya, Dok ya? Yang ya itu yang kronik. Jadi kan Heeh. kalau kita mau melakukan tindakan operasi itu kan tadi yang akut nih. Kalau yang akut tadi kan matanya, Mm. kelopak matanya masih merah ya Mbak ya, masih ada tanda-tanda peradangan kan, merah, nyeri ya. Itu nggak boleh dilakukan tindakan dulu. Jadi kita harus buat keadaan kelopak matanya tenang dulu sehingga tanda-tanda peradangannya sudah hilang ya. Biasanya kita tunggu sampai dia kronik tadi lebih dari 2 minggu, masih ada sisa benjolnya, baru kita insisi drainase. Jadi tadi dikeluarin lah isi nanahnya itu atau aksesnya gitu. Mm-mm. Karena kalau udah kronik Mbak nggak bisa sembuh lagi sih dia gitu, karena sudah apa ya, udah terbentuk tadi kapsulnya itu, Mm-mm. selubungnya, jadi nanahnya itu nggak bisa keluar, nggak bisa kempes lagi. Iya, itu. Jadi operasi kecil ya, Dok ya? Gini matanya Iya ditutup. kecil sih operasinya itu. Heeh.
Iya. mata ya, pokoknya itu hanya di kelopak mata. Dan yang kita insisi juga hanya di tempat yang ada aksesnya aja tadi Mbak, yang ada benjolnya aja. Jadi kita tidak mengutak-ngatik kelopak mata lain. Misalnya kenanya di sudut, ya udah yang sudut itu aja yang kita keluarkan aksesnya tadi atau bintitan tadi. Iya. Nah dok, kalau bintitan ini sudah dokter obati ya, termasuk sudah dokter operasi gitu yang kronik itu mungkin nggak balik lagi dok? Oke, recurrent ya istilahnya ya, Mm-mm. berulang ya. Mm-mm. Ya bisa, karena tadi kan dia kelenjar mata kita itu, kelopak mata kita itu eh, dia seperti buah anggur ya Mbak ya, jadi banyak gitu ya, Mbak cuma satu gitu ya. Ketika seseorang itu memang sudah punya faktor resiko ya, faktor resiko dia akan terjadi bintitan gitu ya, bisa saja itu akan berulang lagi bintitannya gitu, bisa di tempat yang sama atau di tempat yang baru, tempat yang kelenjar yang sebelahnya gitu kena itu. Jadi kita akan bilang ke pasien juga tolong dijaga kebersihan gitu karena bisa saja berulang kembali. Mm-mm. Iya. Nah terakhir ini dok, Jadi halo dok. sebenarnya bintitan itu kan tadi tidak bahaya ya Mbak ya, Mm-mm. tidak berbahaya. Namun kalau ditanya gitu apakah nanti dia bisa timbul yang lain gitu kan ya, itu ada komplikasinya memang ya. Cuman Mm-mm. kita ke arah pencegahannya dulu aja kali ya. Jadi Mm-mm. bagaimana mencegahnya? Ini kan tadi faktor resikonya adalah debu ya, debu gitu ya. Jadi kita hindarilah tempat yang berdebu. Kalau emang kita kerja di tempat yang area exposure debu gitu ya, terpaksa harus rajin cuci kelopak mata. Jadi kayak dikeramas bulu matanya Mbak. Jadi pakai sampo bayi ya, seminggu sekali keramas bulu mata. Nah, itu yang pertama. Karena kan kita kerjanya kan kita nggak bisa bilang, oh saya kerjanya harus tempat yang bersih. Nggak bisa juga ya. Jadi kalau tempat yang banyak debu, ya rajin keramas bulu mata 1 minggu sekali dengan sampo bayi ya. Kenapa sampo bayi? Karena sampo bayi tidak perih di mata, namun ya tetap hati-hati, jangan sampai samponya masuk ke mata juga ya gitu. Kemudian rajin cuci tangan ya, karena kenapa kalau kita nggak rajin cuci tangan, kita gatal kelopak mata, kita kucek-kucek gitu ya. Nah itu kan nanti bisa menyebabkan bisa kelopak matanya muncul bintitan gitu. Kemudian kalau memang kita menggunakan make up gitu ya, sebaiknya sih apa ya dibersihkan Mbak gitu make up, karena kan make up nggak boleh semalaman juga gitu ya, nggak boleh dibawa tidur gitu ya. Terus kadang perempuan juga ya itu pakai make up lupa gitu udah lama atau masih baru itu make upnya, itu juga harus dilihat sih kadaluarsanya gitu ya, karena kan make up memang salah satu yang bisa menyumbat ya gitu ya, jadi kan dia lebih padat biasanya bedak gitu ya, maskara, eyeliner gitu ya. Kemudian kalau memang ada penyakit kayak peradangan kelopak mata yang lain, contohnya blepharitis gitu ya, itu memang harus lebih aware gitu, lebih waspada karena bisa aja muncul selain peradangan kelopak mata, itu nanti muncul bintitan juga blepharitis itu. Mm-mm. Ya, seperti itu Mbak. Dan ingat kalau udah ada benjolan, bintitannya itu jangan pucuk-pucuk matanya, nanti makin besar. Dan Mm-mm. jangan coba diutak-atik ya Mbak ya, di apa? Mm-mm. Dipecahin ya istilahnya, dikeluarin nanahnya gitu ya. Nggak boleh itu ya, karena nanti bahaya bisa timbul komplikasi. Iya. Komplikasinya apa itu dok? Oh iya, komplikasi ya. Tadi ya, jadi sebenarnya kan tadi saya bilang kata Mbak, ih bahaya nggak gitu contohnya nanti ya orang-orang juga ngomong kan Mm-mm. tadi nggak bahaya ya, cuma kalau dibiarkan nanti infeksi, apalagi kalau kita tangan tadi usil, kita pecahin tuh nanahnya, kan tangan kita nggak steril Mbak mecahinnya Mbak, kita aja kan harus pakai alat yang steril kan, nah itu nanti bisa selulitis periorbital Mbak salah satunya, itu infeksinya nanti di bagian depan anterior dari depan bola mata itu akan bengkak dia, jadi keisi sama nanah, jadi dia peradangannya lebih luas, nggak cuma di kelopak mata aja tapi seluruh kelopak mata ini sampai yang area wajah juga bisa kena gitu, jadi namanya selulitis persekal. Terus kalau misalnya meluas masuk ke dalam bola mata ke belakang ke jaringan lunak itu kelopak bola mata ya, itu bisa berubah menjadi selulitis orbita gitu. Nah, itu kan bahaya gitu. Jadi kalau udah selulitis orbita gitu, nah itu bisa mengancam penglihatan. Nanti penglihatannya kan bengkak nih kelopak matanya, menonjol, proptosis gitu ya. Kemudian udah gitu jadinya penglihatannya turun gitu kan lama-lama gitu. Nah, itu bahaya. Jadi bisa menjadi selulitis orbita gitu.
seperti itu. Iya. Oke, Nggak dokter boleh Rani. nggak sepele ya. Iya, nanti komplikasinya kita bahas di selanjutnya, Lebih Dok ya. lanjut. Iya. Terima Iya kasih. masih panjang. Biar nggak panjang ya, Dok ya. Oke, dokter, terima kasih banyak ya, dokter ya, atas waktunya ya. Ya, sama-sama. Terima Maaf kasih. ganggu prakteknya, Dok. Enggak. Sampai ketemu lagi ya, Dok ya. Oke. Ya, Tribuners, tadi obrolan kita bareng Dokter Rani. Sampai jumpa lagi di Bincang Kesehatan berikutnya. Selamat sore.